Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dalam kuliah kali ini. Di sini saya akan memberikan materi terkait dengan promosi kesehatan. Judulnya adalah model dalam promosi kesehatan. Jadi sebagai seorang tenaga kesehatan, nanti kita perlu melaksanakan promosi kesehatan, sehingga kita perlu belajar terkait dengan model dalam promosi kesehatan. Model di dalam promosi kesehatan itu ada beberapa model. Yang pertama itu adalah Health Belief Model atau HBM. Model ini dikembangkan oleh Rosenstock pada tahun 1966, yang model ini merupakan suatu model digunakan untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku hidup sehat. Jadi yang mengembangkan model ini menggunakan modelnya untuk menggambarkan kepercayaan individu terhadap perilaku sehat. Jadi bagaimana individu itu percaya di dalam melakukan perilaku sehat itu akan digambarkan di dalam model HBM ini. Model ini sudah sering dipakai di dalam promosi kesehatan ya. Kemudian yang kedua yaitu beberapa 5 variabel dalam model HBM. Ada 5, yaitu variabel pertama adalah kerentanan yang dirasakan. Kemudian yang kedua adalah keparahan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, isyarat untuk melakukan tindakan. Kemudian yang keempat, manfaat yang dirasakan. Dan yang kelima, hambatan yang dirasakan. Jadi dalam model HBM ini ada 5 variabel yang meliputinya. Ada kerentanan yang dirasakan, keparahan yang dirasakan, isyarat untuk melakukan tindakan, manfaat yang dirasakan, dan hambatan yang dirasakan. Berikut adalah gambaran dari model HBM. Jadi nanti pada akhirnya model ini akan mengarah ke self-efficacy ya. Self-efficacy. Jadi nanti semua akan mengarah ke self-efficacy ini. Self-efficacy itu apa? Ya, kepercayaan diri ya. Kemudian model yang kedua adalah model transteoretik. Model promosi kesehatan ini dikembangkan oleh Proskas dan Di Clemente tahun 1982. Model ini memiliki nilai dalam memfasilitasi dan mengakselerasi perubahan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, baik untuk perilaku adiktif maupun non-adiktif. Jadi model ini memfasilitasi ya, dan mengakselerasi perubahan perilaku ya, yang terkait kesehatan, baik itu perilaku yang adiktif, perilaku yang tambahan maupun perilaku yang non-adiktif ya. Inti dari model transteoretik ini bahwasanya individu itu terlibat dalam berbagai perilaku yang baru. Jadi di dalam model ini individu itu akan terlibat ya, dalam berbagai perilaku yang baru. Mereka berpindah melalui suatu rangkaian perubahan yang meliputi 5 tahap. Ada 5 tahap, yaitu pre-contemplation, kontemplasi,
persiapan, kemudian aksi dan pemutusan. Jadi ini beberapa tahap di dalam model transteoritik. Jadi di dalam model promosi kesehatan ini individu ini akan melakukan tahap ini nih. Kalau prekontemplasi itu adalah orang tidak berniat mengambil tindakan, biasanya 6 bulan berikutnya. Jadi setelah dilakukan promosi kesehatan, nanti dia ya mungkin ada yang tidak berniat mengambil tindakan. Kemudian setelah itu ada orang yang kontemplasi, orang yang berniat mengambil tindakan untuk berubah dalam 6 bulan mendatang. Berikutnya setelah mau berubah, kemudian dia akan melakukan persiapan untuk berubah itu. Kemudian setelah persiapan dilakukan, kemudian mereka melakukan modifikasi perubahan. Yang terakhir dia akan memutuskan bahwa memang perilaku yang baru itu menjadi perilaku yang baik dan mereka tidak akan kembali ke kebiasaan lama yang tidak sehat. Nah, ini gambar model transteoritik ya. Ini ada lingkaran ya. Jadi ini di dalam transteoritik ini terjadi perubahan ya, ada tahap-tahapnya ya. Ya di sini tahap-tahap. Sampai nanti muncul self efficacy tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah model komunikasi persuasi. Model promosi kesehatan ini dikembangkan oleh Kat Hovland yang merupakan model mengikuti proses komunikasi persuasif. Menggambarkan alur kerja pesan persuasif dikirim dari komunikator hingga diterima oleh komunikan. Jadi model komunikasi ini model ya istilahnya mengajak ya, persuasif ya, model komunikasi persuasif. Itu model promosi kesehatan yang ketiga. Di dalam model komunikasi persuasif ini ada proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada komunikator. Kemudian komunikator memberikan pesan, kemudian pesan itu disampaikan melalui channel dan tujuannya ke komunikan. Komunikan itu ya penerima pesan. Dan setelah pesan diterima nanti diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku. Nah, ini gambar model komunikasi persuasif ya. Yang keempat, model promosi kesehatan adalah teori kehendak perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Adshen Fishbein tahun 1960-an. Yang disebut juga dengan teori recent action, menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh kehendak atau niat dalam membentuk perilaku, yang mana kehendak tersebut adalah suatu fungsi sikap pada perilaku dan norma subjektif. Jadi terbentuknya perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh niatnya ya. Niatnya, yang mana niat ini timbul ya karena suatu sikap dan norma-norma subjektif yang ada pada orang itu. Itu teori kehendak perilaku di dalam model promosi kesehatan. Yang kelima, teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1998 yang merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan suatu peristiwa. Jadi model promosi kesehatan yang kelima adalah model dari teori atribusi. Di dalam model ini menjelaskan suatu proses individu itu akan berusaha menjelaskan peristiwanya. Jadi akan bercerita individu itu. Teori ini bisa diterapkan dalam mengkaji inkonsistensi sikap dan perilaku. Ini di dalam penerapannya nanti. Menurut Heider, ada beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu. Jadi menurut teori atribusi ini ada beberapa hal yang mendorong orang untuk melakukan tingkah laku tertentu. Yang pertama, penyebab situasional atau dipengaruhi oleh lingkungan.
Jadi karena lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku yang tertentu, maka dia akan melakukan tingkah laku tertentu itu karena situasional. Contohnya misalnya ya mungkin pada saat-saat ini mungkin banyak penyebaran penyakit ISPA ya, dan banyak memakai masker, itu penyebab situasional. Kemudian yang kedua adanya pengaruh personal, jadi dipengaruhi oleh ya diri orang itu sendiri maupun person yang lain. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan, jadi karena individu itu mempunyai kemampuan yang berlebih, maka dia akan mampu melakukan tingkah laku yang tertentu yang berbeda dengan individu yang lain yang tidak punya kemampuan. Dan yang keempat adanya usaha. Adanya usaha ini individu akan mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin merupakan hobinya, merupakan merupakan kebiasaannya. Jadi memang ada usaha nih melakukan sesuatu tertentu itu. Yang kelima memiliki keinginan, ya karena individu memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukannya, maka dia akan berusaha melakukan tingkah laku itu. Yang keenam adanya perasaan menyukai sesuatu, ya, ini sehingga individu berbuat sesuatu itu. Yang ketujuh memiliki rasa memiliki. Kemudian yang kedelapan adanya kewajiban yang melekat pada dirinya sehingga individu itu melakukan sesuatu hal. Yang kesembilan diperkenankan atau diperbolehkan melakukan sesuatu, ya ini misalnya boleh misalnya bepergian, jalan-jalan, diperbolehkan misalnya orang tuanya memperbolehkan anaknya pergi jalan-jalan, nah, karena mungkin hari libur dan untuk mengisi waktu, ya ini diperkenankan. Ini contoh yang gampang. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya sudah memperhatikan ya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa model-model perilaku itu, model-model promosi kesehatan itu ada 5 ya, yang sudah saya sampaikan tadi itu, yang mana model-model ini bisa dipakai di dalam promosi kesehatan sesuai dengan kondisi dan orang yang akan diberikan promosi kesehatan itu. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.